Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya akan share micro WRT di OpenWRT versi 23.05.0. Nah, di versi ini baru saja saya burning teman-teman dan saya akan memasangnya ke mainboard dan teman-teman bisa lihat berapa durasinya untuk booting MikroTik dan OpenWRT-nya. Nah, baik, kita langsung pasang dulu ke mainboardnya dan kita akan perhatikan saya terkoneksi menggunakan kabel LAN ya ke mainboardnya teman-teman, dan ini adalah micro WRT single LAN. Artinya port LAN satu-satunya yang ada di mainboard itu akan berfungsi sebagai jalur hotspot nantinya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin share hotspotnya, ngambilnya dari LAN ya. Jadi seperti itu, tidak butuh USB to LAN lagi teman-teman. Nah, baik, kita akan perhatikan di sini dan saya akan on kan mainboardnya. Kemudian kita lihat berapa durasi yang dibutuhkan untuk bisa mengakses lucinya, biar teman-teman paham ya. Sebab beberapa teman-teman saya lihat menginformasikan bahwa gagal booting. Sebenarnya bukan gagal booting teman-teman. Saya berasumsi bahwa itu kemungkinan kurang bersabar saja untuk menunggu booting ya, karena memang agak lama booting awal sebab harus mengakses BIOS dari mainboard dengan proses grab for DOS ya istilahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih identifying sudah beberapa detik sejak saya on kan, dan statusnya masih identifying kemudian menghilang dan nanti akan terdeteksi kembali teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, sekarang sudah terdeteksi lagi ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di sini internal WiFi on tentunya jika memang modulnya support ya teman-teman. Di sini langsung ada RWRTX, berarti ini dari mainboard. Oke, kita akses dulu ke 1.1 ya. Nah, sekarang bisa langsung mengakses Luci teman-teman karena mikrotiknya belum running ya. Jadi di sini ada delay juga untuk menjalankan mikrotiknya. Jadi teman-teman jangan langsung memponis juga bahwa gagal booting mikrotiknya. Nah, sekarang saya coba refresh ya, dan ini juga ada beberapa detik bahkan mungkin ada 1 menit ya teman-teman jedanya. Nah, ini belum terdeteksi di sini. Jika sudah terdeteksi akan bertambah hostname, ada tambahan hostname mikrotik.lan dan juga akan ada tambahan IP address ekor 1.141 teman-teman. Oke, saya refresh lagi. Kita cukup merefresh saja seperti ini sampai mendeteksi. Jadi sengaja diberi delay. Kenapa ada delay? Biar bisa langsung mengakses ke Luci atau 1.1 teman-teman. Sebab jika tidak ada delay, begitu kita akses menggunakan LAN atau port LAN yang satu-satunya, itu langsung meminta login hotspot. Seperti itu ya. Langsung akan meminta login hotspot. Nah, coba sekarang kita bisa mengakses ke ke Luci ya, langsung bisa ke Luci karena tadi mikrotiknya belum running. Lalu bagaimana caranya jika seumpama kita telat mengakses Luci ya, misalkan ada yang dikerjakan yang lain misalnya. Jadi di sini saya anggapnya saja baru terkoneksi menggunakan LAN ya. Saya cabut dulu LAN-nya. Nah, setelah LAN-nya saya cabut, kemudian saya pasang kembali teman-teman. Nah, di sini sudah terdeteksi lagi ya. Baik, saya akan coba untuk mengakses kembali ke 1.1 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita cek dulu di sini sudah terkoneksi harusnya, dan kita akan coba lagi mengakses ulang. Nah, di sini tetap bisa diakses ya teman-teman, karena login hotspot dan login Luci itu sama. Login hotspot dan login Luci itu sama. Nah, seandainya dibedakan, maka tentu akan ada jendela seperti ini nantinya. Oke, saya akses dulu ke mikrotiknya ya. 10.10
10.10.1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah langsung login juga karena user dan passwordnya sama. Jadi jika berbeda, andaikan berbeda, begitu ingin mengakses ke Luci, jika sudah terlanjur running mikrotiknya, pasti akan menemukan halaman ini, teman-teman. Ya, pasti akan menemukan halaman ini berhubung karena user dan passwordnya sama, sehingga langsung browser kita mendeteksi dengan user dan password yang sama ya, di IP lokal yang sama, sehingga bisa langsung bisa langsung membuka halaman login mikrotiknya. Nah, jika menemukan seperti ini, teman-teman, cukup, karena tentunya ini tidak bisa mengakses Luci ya, tidak bisa mengakses Luci. Nah, ini dicontohkan ke 1.1 langsung di redirect ke sini, teman-teman. Jadi tetap bisa kita akses Luci, tapi harus login hotspot dulu. Nah, user dan passwordnya itu sama ya, root, kemudian passwordnya Indonesia. Jadi di sini satu password untuk semua akun, teman-teman. Jadi nanti termasuk Luci, kemudian mikrotik, kemudian web config mikrotiknya, kemudian micmonnya juga sama. Jadi user dan password sama semua. Oke, kita login seperti ini. Nah, langsung kembali di direct ke 1.1 karena memang kita ingin mengakses ke sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa mengakses keduanya. Bisa mengakses, dan untuk mengakses ke web config mikrotik menggunakan browser bisa langsung ke 1.141. Nah, bisa seperti ini, teman-teman. Ini bisa langsung mengakses, jangan lupa di sini root. Kemudian di sini Indonesia. Ini untuk mengaksesnya menggunakan browser ya, web config-nya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengakses menggunakan Winbox juga bisa, kita refresh di sini ke detect ya. Oke, bisa menggunakan IP, bisa menggunakan MAC address. Di sini passwordnya sudah saya isi Indonesia, kemudian kita connect. Nah, ini terkoneksi aman ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jangan langsung diponis tidak bisa booting mikrotiknya karena delaynya agak lama memang, teman-teman. Namun jika sudah demikian, ini sudah aman. Nah, terus satu lagi yang ingin saya jelaskan, saya logout dulu ya dari sini, atau saya akan coba untuk logout dari OpenWRT-nya, teman-teman. Saya logout dari OpenWRT dan mengakses ulang, tetap bisa diakses ya karena kita sudah terlanjur login di mikrotiknya. Oke, saya logout dulu dari mikrotiknya 10.10.0.1. Kita logout. Nah, contoh kita sudah logout ya, teman-teman. Ingin mengakses Luci, tetap nanti akan di redirect ke halaman ini ya. Kita ulangi. Sorry, ini masih login ya. Harusnya clear cache ya, teman-teman. 10.10.1. Ini sudah pasti login ya. Oke. Kita logout dulu, kemudian clear cache browser, dan pasti minta halaman login. Coba kita akses ke 1.1, tetap di direct. Sekali lagi akses ke 1.1, tetap di direct ke sini. Nah, ini karena kita menggunakan akses LAN. Nah, saya contohkan, jika kita menggunakan akses WiFi, LAN-nya saya cabut. Kemudian kita aksesnya menggunakan WiFi yang sementara on di mainboard, dan ini saya tidak menjamin semua PC, semua laptop bisa WiFi on ya, teman-teman, karena tentunya modul beda-beda. Jika kebetulan drivernya ada ya tentu bisa, dan jika kebetulan tidak ada ya apa boleh buat, tidak bisa menggunakan WiFi internalnya, teman-teman. Baik, kita tunggu dulu. Ini kenapa belum bisa login ya ke... Nah, sekarang sudah, tapi tidak di internet karena tidak tersambung ke ISP, teman-teman. Tidak masalah. Namun jika menggunakan WiFi itu tidak akan dimintai login seperti ini karena jalur WiFi-nya saya tidak lewatkan ke hotspotnya ya.
Jadi bisa mengakses langsung ke 1.1-nya teman-teman. Oke, kita tunggu, kita cek dulu di sini. Oh, terputus. Saya sambung ulang teman-teman. Ini terkendala karena saya tidak mengkoneksikannya ke modem ya. Nah, sekarang sudah bisa langsung mengakses Luci, tidak perlu login hotspot teman-teman. Nah, tidak perlu login hotspot untuk mengakses Luci jika menggunakan WiFi, kecuali menggunakan LAN. Itu pun juga kalau telat kita mengakses ke Luci teman-teman. Namun jika cepat mengaksesnya sebelum mikrotiknya running, itu tetap bisa mengakses Luci. Oke, teman-teman bisa lihat ya, sudah aman, bisa diakses dari mikrotik, dari WiFi maksudnya. Nah, seperti itu teman-teman. Misalkan dari WiFi, apakah tetap bisa akses ke web config? Nah, kita lihat tetap bisa ya teman-teman. Apakah bisa mengakses ke 10.10.1 misalkan? Nah, kalau kita akses 10.10.1 dari WiFi, itu tetap diarahkan ke Luci teman-teman. Jadi di sini sama ya, Indonesia. Jadi kita bisa mengakses Luci dari IP mikrotik dan juga IP OpenWRT-nya. Di sini IP-nya 192.168.11, di sini 10.10.1. Nah, seperti itu. Untuk mengakses web config-nya, web config mikrotiknya bisa menggunakan IP ini 141, teman-teman. Di mainboard manapun juga tetap segitu ya IP-nya, karena memang firmware yang saya share memang IP-nya segitu, teman-teman, 141 ya ekornya. Nah, ini tetap kita diarahkan login ke Luci meskipun kita akses ke 10.1 ataupun 1.1, sudah jelas ya. Namun untuk mengakses web config itu tetap bisa dari WiFi teman-teman. Begitu juga dengan Winbox, tetap bisa diakses dari WiFi internal. Oke, jadi saya logout dari WiFi-nya, kemudian kembali menyambung ke LAN teman-teman. Oke, kita tunggu. Di sini sudah terdeteksi. Coba kita akses ke 1.1 ya. 1.1. Nah, ini selalu diarahkan ke sini jika kita belum login, teman-teman. Atau kita telat login ya. Intinya jika menggunakan LAN akan berpotensi masuk ke halaman login hotspot. Namun jika menggunakan WiFi itu langsung, teman-teman. Namun jika menemukan seperti ini, gampang, tinggal login lagi root pakai Indonesia. Otomatis juga bisa login otomatis bisa login juga ke sini teman-teman. Nah, tentunya bisa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang lain-lainnya saya tidak, ini harus saya jelaskan juga ya, soalnya ini baru ya. Jadi di sini menggunakan, login ulang dulu. Indonesia connect. Oke, aman. Nah, di sini juga Indonesia. Oke, aman juga. Nah, perlu saya jelaskan dulu karena ini adalah versi baru ya, versi 23.05 teman-teman. Jadi tetap menggunakan firewall 4 dan sangat enteng untuk diakses ya. Speed loadingnya, halamannya itu sangat kenceng karena seperti sudah saya jelaskan di tutorial untuk STB itu, bahwa di firmware 23 ini sudah ada perubahan migrasi dari sistem Lua ke sistem Unicode. Ucode teman-teman. Jadi Ucode itu semacam script, namun dia lebih mirip ke JavaScript ya, tidak ke PHP teman-teman. Sedangkan Lua itu lebih mirip ke PHP sebenarnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, rilis RAM tetap saya sertakan. Kemudian net monitor, silakan teman-teman sesuaikan ya dengan interface yang teman-teman gunakan di situ.
Oke, aman. Kemudian mobile service. Nah, mobile service kenapa ada di sini, teman-teman? Karena semua modulnya sudah saya update dan ternyata updatean baru di bagian modul modem manager itu ada penambahan mobile service. Mobile service ini juga hanya menampilkan informasi modem sebenarnya, teman-teman. Namun modem yang ditampilkan hanya modem yang menggunakan protokol modem manager. Jika menggunakan protokol lain selain modem manager, itu tidak akan tampil di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian sistem. Jangan lupa teman-teman ya, untuk time zone-nya sesuaikan dengan TKP masing-masing biar jamnya sinkron dengan tempat atau TKP masing-masing, teman-teman. Di bagian administrator aman semua, kita cek-cek dulu ya, software aman. Kemudian kita masuk lagi ke bagian startup dan sedikit penyampaian, teman-teman, bahwa di sini ada beberapa yang saya disable. SMS LED ini sebenarnya untuk modem rakitan ya. SMS LED-nya. Kemudian di sini LED internal, tapi ini sebenarnya LED bawaan dari OpenWRT. Kemudian di sini ada USB Max. Ini adalah untuk tethering iPhone, teman-teman. Jika modem tethering-nya bukan iPhone ya, ini mending di disable. Kemudian PHP 8 FPM juga disable di sini ya, teman-teman. Tidak berfungsi sih soalnya, tidak dibutuhkan juga. Nanti kita lanjut ke schedule task, aman juga. Kemudian disk manager juga aman, teman-teman. Di sini saya booting menggunakan SD card. Nah, terdeteksinya seperti ini ya. Kita ke file manager juga, file manajernya sudah menggunakan file manager yang support dengan apa namanya? Dengan search box, teman-teman, dan juga ikonnya sudah terloading otomatis meskipun saya belum terkoneksi ke internet ya. Oke, kita lanjut ke bagian mount point, aman. Untuk menggunakan auto mount, misalkan ada hard disk eksternal, cukup centang auto mount file system dan anonymous mount, teman-teman. Jadi ini penting dicentang biar auto detect dan auto mounting ya. Tidak perlu mounting manual jika ini dicentang, teman-teman. Jangan lupa di restart OpenWRT-nya ya. Kemudian di sini shutdown, reboot modem sama seperti yang di STB ya, ada AT message, 4G connection, kemudian modem info dan connection monitor, teman-teman. Nah, di bagian service karena tentunya ini OC only, maka hanya ada tunnel open class di sini, teman-teman. Ini bisa ditambahkan password ya, silahkan, sudah ada tutornya juga untuk menginstal password di OpenWRT 23. Namun memang sih saya belum share untuk OpenWRT X86-nya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke base 64. Nah, di sini micmonnya juga jalan, teman-teman. Kita tinggal login. Loginnya sama ya, semua Indonesia. Di sini passwordnya dengan usernya root. Nah, login seperti ini. Oke, kita langsung connect saja. Ini saya sudah setting sedemikian rupa dan sudah di matchingkan semua, teman-teman. Jadi bisa terdeteksi Ether 2 di sini. Di sini Ether 1. Nah, ini ada aktivitas ya karena saya terhubungnya ke kabelan. Berarti dia melewati mikrotik, teman-teman. Kalau menggunakan WiFi internal itu tidak melewati mikrotik sehingga bisa mengakses LUCI meskipun mikrotiknya sudah running. Tidak perlu login, bahkan memang tidak disuguhkan halaman login jika menggunakan koneksi WiFi internal. Oke, kita lanjut. Di bagian zero tier tetap disertakan ya buat remote jarak jauh dan terminal tentunya. Teman-teman bisa lihat sudah support dengan temperatur juga di bagian informasi arsitektur. Kita lanjut di bagian interface. Nah, di sini interface-nya saya tidak menggunakan modem, berarti saya tidak terkoneksi ke internet, teman-teman. Namun mikrotiknya sudah terdeteksi di tab 0 di sini. Tab 0, kemudian di sini tab 1 ya. Kemudian untuk di versi 23.05 ini wirelessnya itu tidak menggunakan interface W10 seperti biasanya, teman-teman, akan tetapi menggunakan PHY0 AP0 seperti itu. Nah, kita cek di wirelessnya, kebetulan modul WiFi yang terpasang di mainboard yang saya gunakan support dengan
OpenWRT ini, atau dengan kata lain drivernya ada sehingga bisa langsung terdeteksi seperti ini. Jadi mudah-mudahan mainboard yang teman-teman gunakan juga support dengan driver yang sudah terinstall di sini ya. Dan lumayan banyak sih driver yang sudah saya install. Hampir semua driver untuk Intel di bagian WiFi itu sudah terpasang semua teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja langsung support ya. Namun jika tidak, teman-teman bisa menggunakan bantuan USB tulan atau bisa menggunakan WiFi dongle teman-teman. USB WiFi ya, bisa juga. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.